Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait penentu pentingnya 193.954 guru lulus PG P3K 2021 bisa mengisi formasi P3K 2022. Di sini sedikit ada kabar menarik ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita disclaimer konten dulu bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja dulu sebagai tambahan referensi karena untuk informasi resminya tentunya datanya dari Panselnas dan Kemendikbud. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja cek informasinya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk potensinya, jadi pelamar prioritas. Peluang pertama ya untuk mengisi formasi ya sesuai dengan judul di sini, penentu penting guru lolos PG untuk bisa mengisi formasi P3K di tahun 2022. Yang pertama dan tidak bisa kita pungkiri dan pasti akan terjadi jika hal tersebut terjadi, yaitu adalah pelamar prioritas menjadi pengunci formasi di sekolah induk dengan mapel linier dengan formasi yang tersedia. Dalam artian jumlah formasi yang ada di sekolah induk itu sama dengan atau lebih banyak dari jumlah guru induk yang lolos PG dalam sekolah tersebut atau dalam sekolah induk tersebut. Kalau posisinya seperti itu, maka otomatis akan terjadi sistem penguncian formasi. Dan ketika sistem penguncian formasi itu terjadi, makanya nantinya di SSCAS ini itu guru lolos PG akan mendapatkan prioritas bagi yang ada di penempatan sekolah induknya untuk ditempatkan kembali di sekolah induknya masing-masing. Nah, jadi pengunci formasi itu lolos Bapak Ibu ya, auto ASN sebenarnya. Jadi bahasa kasarnya kita katakan kalau pengunci formasi itu dikatakan auto ASN ya. Karena otomatis nantinya itu akan menjadi pengunci formasi di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, menjadi pengunci formasi di sekolahnya masing-masing. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi yang kedua Bapak Ibu ya. Penentu yang kedua bahwasanya di sini kita ketahui di file Excel yang beredar kemarin, di sini kita coba ambil sedikit yang penting-penting saja. Di sini untuk penempatan guru yang sudah lolos PG sebenarnya Bapak Ibu ya, itu yang pertama adalah penempatan sekolah induk ya. Kemudian yang kedua penempatan non sekolah induk dalam instansi. Ketiga penempatan non sekolah induk antar instansi dan keempat tidak dapat ditempatkan. Nah, untuk penempatan sekolah induk ini berarti pengunci formasi. Nah, kemudian yang kedua, penempatan non sekolah induk dalam instansi, yaitu apabila guru induk tidak memiliki formasi di sekolahnya, nantinya itu akan diarahkan untuk penempatan non sekolah induk dalam instansi. Artinya ditempatkan di sekolah lain yang masih kekurangan guru tanpa menggeser guru induk. Sekalipun guru induk itu tidak lolos PG. Itu aturan terbaru di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian kalau penempatan non sekolah induk antar instansi itu otomatis nantinya Bapak Ibu itu ditempatkan di luar daerah, tetapi dengan catatan masih di daerah kewenangan ya. Karena sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kita tetap berpedoman apa yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk terkait penempatan di luar instansi atau di luar daerah. Kalau belum dapat ditempatkan berarti ada kemungkinan mapel Bapak Ibu itu sudah penuh, kemudian masuk dalam kategori mapel gemuk ya. Artinya sudah tidak ada kuota sesuai dengan mapel baik secara level provinsi kabupaten bahkan secara nasional. Sehingga secara otomatis Bapak Ibu belum atau tidak dapat ditempatkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa cek lagi. Nah, penempatan non sekolah induk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan di SSCSN nantinya ketika akan mengkonfirmasi penempatan, tiba-tiba ada sekolah yang bukan sekolah induk diarahkan oleh sistem di SSCSN tetapi masih dalam masih dalam instansi Bapak Ibu, maka kemungkinan Bapak Ibu itu mendapatkan ini ya.
Ah, Bapak Ibu mendapatkan penempatan non sekolah induk dalam instansi. Nah, pertanyaannya di mana ini bisa dilihat? Tentunya ini bisa dilihat nantinya di halaman SSCASN ya. Karena nantinya Bapak Ibu yang sudah lolos PG tetap akan melakukan proses pendaftaran ulang di SSCASN dan nantinya akan mengkonfirmasi apakah ada penempatan atau tidak. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ada penempatan di sekolah induk dan ketika ada ditemukan sekolah Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu melamar di SSCSN dan ada sekolah lain yang diarahkan sistem, maka itulah potensinya bahwa Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah non induk tetapi masih dalam instansi karena kebetulan ya di sekolah induk Bapak Ibu itu sudah full formasi atau memang tidak ada formasi. Itu yang menjadi salah satu penyebab dan ketika itu terjadi maka Bapak Ibu pilih saja daripada Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita lanjut terkait dengan potensi kelulusan. Bapak Ibu perhatikan ya jadwal di sini bahwa nantinya untuk pembukaan pendaftaran seleksi calon ASN, CASN itu sudah ada rencana dan ini masih rencana Bapak Ibu ya. Ini masih rencana dan ini masih bersifat tentatif. Itu masuk di minggu ketiga keempat September ya. Jadi masuk di minggu ketiga dan juga masuk di minggu keempat pada bulan September ya. Jadi untuk pembukaan pendaftaran seleksi ASN itu masuk di minggu ketiga, minggu keempat bulan September 2022. Tapi sekali lagi admin memberikan info bahwa ini masih bersifat tentatif atau masih bersifat rencana atau belum dieksekusi secara final. Tetapi mudah-mudahan saja ya karena ini kan sudah akhir Agustus, mudah-mudahan saja betul-betul nantinya Juknis P3K Guru 2022 itu bisa rilis di bulan September ini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi informasi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagaimana yang dikatakan oleh Kemenpan RB bahwasanya potensi mengisi formasi terkait juga dengan artikel ini Bapak Ibu ya. Bahwa di sini katakan Kemenpan RB tetapkan kuota CPNS P3K 2022 sebanyak 1.200.429 final. Jadi di sini dikatakan ya kuota CPNS dan P3K 2022 itu mencapai 1.200.429. Kuota secara nasional itu sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Kemenpan RB dalam Kemenpan RB nomor 264 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kalau mau membaca Kemenpan RB nomor 24 tahun 2022, Bapak Ibu bisa dapatkan di Google ya, banyak di Google bisa diunduh ya di portal resminya Kemenpan RB JDHI ya. Kemudian di sini juga ya Bapak Ibu bisa lihat di sini dikatakan Abah Subakia Asdep Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB mengungkapkan formasi CPNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru non guru untuk tahun anggaran 2022 itu sebanyak 1.200.429. Ini yang sudah final Bapak Ibu ya. Ini yang sudah final dan ini sudah termasuk guru juga di dalamnya baik pusat maupun daerah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Dan inilah yang menjadi penentu kelolosan ya. Nah, ini kita lihat ya, untuk daerah sendiri itu tersedia kuotanya 1.054.276 Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang menjadi penentu guru yang sudah lolos PG. Baik itu yang berjumlah 193.954. Ini di sini penentunya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja dari 1.054.276 ini sekitar 758 Bapak Ibu ya, 758.000 untuk guru. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini untuk guru itu ada 758.018. Nakes 255.429. Nah, di sini nasib 193 ya, 954 guru lolos PG ya. Mudah-mudahan bisa di cover semua dari jumlah secara nasional. Kuota P3K guru itu sebanyak 758.018. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.